Tema kita hari ini adalah penderitaan adalah satu pemurnian. Tidak ada yang senang bicara penderitaan kan, apalagi mengalami. Maka saya sebenarnya agak bergumul ya, karena di dalam beberapa bulan ini tema ini beberapa kali harus saya bawa. Dan hidup saya sekarang sedang dalam satu kondisi yang seperti itu. Ada hal yang kami gumulkan di tengah-tengah keluarga, tapi tetap harus bersyukur atas segala sesuatu yang sedang terjadi. Kaum ibu yang terkasih, pertanyaan mengapa Tuhan itu adalah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh manusia ketika seseorang atau kita mengalami yang namanya tragedi atau mengalami suatu peristiwa yang tidak menyenangkan hati kita. Mengapa Tuhan biarkan ini terjadi? Mengapa Tuhan diam ketika peristiwa ini kualami? Itu pertanyaan yang terus. Mengapa harus saya Tuhan? Kenapa harus sekarang? Saya belum siap. Kita bertanya seperti itu. Apa yang sedang Tuhan perbuat kepada hidupku sekarang? Dan hampir semua orang dalam dirinya selalu menolak yang namanya penderitaan. Kan tidak ada kita yang berdoa, Tuhan aku rindu mengalami penderitaan. Adakah yang begitu? Hampir tidak ada, mungkin saja ada, tetapi saya sampai hari ini belum menemukan itu. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita utarakan kepada Tuhan ketika ada musibah, ketika terjadi peristiwa kejahatan, penderitaan, apalagi ketika kita mengalami ditinggalkan orang yang kita kasihi, ada kematian, khususnya ketika COVID yang kemarin ada begitu banyak orang yang meninggal. Kita bertanya, kenapa Tuhan? Dan kita tidak menemukan jawaban, kenapa Tuhan harus memberikan itu. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika segala sesuatu berjalan dengan baik memang, kita akan dengan mudah berkata, puji Tuhan, haleluya, syukur kepadamu Tuhan. Tetapi waktu peristiwa-peristiwa di dalam pergumulan, sering sekali mulut kita sulit untuk berkata, kenapa harus mengalami. Sulit kita berkata, Tuhan aku bersyukur kepadamu. Sulit kita berkata seperti itu. Kita bertanya, kenapa harus aku mengalami seperti ini? Cuman anehnya, waktu diberkati, kita nggak pernah bilang, Tuhan kenapa harus aku yang diberkati? Itu dia kan. Kenapa harus anakku yang lulus PNS misalnya, atau lulus perguruan tinggi negeri? Kenapa bukan anak orang lain? Kita nggak bertanya seperti itu kepada Tuhan. Tapi waktu menderita, kita bertanya, kenapa harus aku Tuhan? Kadang-kala kita tidak adil ya. Itu yang sering terjadi sebenarnya. Dan kita lihat memang penderitaan persoalan itu sering sekali tanpa permisi datang dalam hidup kita. Tidak izin dulu dia, tiba-tiba langsung datang. Dan kita umumnya tidak siap dalam menghadapi itu. Kalau orang yang kita kasihi misalnya sakit sekian lama, kemudian dia meninggal, kita mungkin siap di situ. Tapi tetap saja orang merasa menderita, merasa sedih. Tetapi ketika dia misalnya kita berangkatkan dari rumah, kemudian kita mendengar sudah meninggal, dan banyak kejadian seperti itu. Kenapa Tuhan? Pertanyaan itulah yang kemudian kita pertanyakan. Dan umumnya kita memang semua selalu menginginkan yang baik datang di dalam kehidupan kita. Sayangnya kita sering sekali kurang tepat menilai apa yang terjadi dalam hidup kita itu, apakah itu memang adalah sesuatu yang baik atau tidak. Sering sekali kebaikan itu selalu kita lekatkan di dalam satu proses dalam hidup kita yang disebut dengan kenyamanan. Kalau kita nyaman, baru kita menyebutkan itu adalah sesuatu yang baik. Padahal sering sekali sebenarnya di dalam ketidaknyamanan kita, sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Keburukan yang kita anggap sering sekali sebenarnya justru Tuhan sedang memberikan kebaikan bagi kita. Masalahnya adalah perspektif kita memandang sering sekali adalah dipandang sudut kita sendiri. Kebaikan itu selalu kita anggap adalah sesuatu hal yang nyaman bagi kita. Padahal dalam perspektif ilahi sering sekali lewat penderitaanlah Tuhan sedang
menolong kita untuk apa? Pertama, bertumbuh untuk semakin mengenal Tuhan. Pertanyaannya sebenarnya, cara pandang siapa yang sering kita pakai dalam hidup kita? Apakah cara pandangnya Tuhan atau cara pandangnya kita? Penderitaan memang secara spesifik di dalam hidup kita tidak menyenangkan itu bagi kita dari sudut pandang manusia, tapi dari sudut pandang Tuhan sering sekali penderitaan itu adalah kebaikan bagi kita. Amin. Puji Tuhan ya. Oke. Dan wujud penderitaan itu ada banyak. Saya belum masuk ke teks. Wujud penderitaan itu banyak. Ada penderitaan yang umum kita alami yang sudah menjadi budaya. Misalnya encok, rematik. Ya kan itu penderitaan juga kan. Tapi itu hal yang umum yang kita alami dalam hidup kita. Sampai dengan masalah yang begitu berat. Penderitaan misalnya ekonomi keluarga hancur. Orang kita kasihi meninggalkan kita. Masalah keluarga yang tidak selesai-selesai. Ada banyak hal dalam situasi inilah kita mencari jawaban. Dan kita melihat dari firman Tuhan yang hari ini menjadi teks bagi kita. Dari kitab Filipi, pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan 30. Saya ketika merenungkan ini, benar-benar walaupun sudah sering baca sebenarnya, tapi ketika menggumulkan secara khusus seperti ini, ada hal yang Tuhan sungguh-sungguh nyatakan bagi saya secara pribadi. Mari kita buka Filipi 1, 29, 30. Kita baca bersama-sama ayat 29 dan 30 ini. Filipi pasal 1 ayat 29 dan ayat 30. Kita baca dua-dua ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi satu lagi apa? Menderita. Ini sesuatu hal yang sebenarnya ternyata karunia itu bukan hanya keselamatan. Penderitaan juga adalah karunia. Amin. Betul enggak ya? Pertanyaan itu tadi sebenarnya, kenapa penderitaan itu harus ada? Kenapa penderitaan harus ada dalam hidup kita? Apa fungsi penderitaan di dalam hidup manusia? Dan sekalipun banyak penolakan kita terhadap penderitaan itu, tetapi penderitaan akan terus dialami orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Tidak bisa tidak. Penderitaan itu sudah menjadi bagian daripada setiap hidup seseorang. Dan kita mau belajar dari teks ini bahwa penderitaan itu sebenarnya tidak selalu keburukan itu. Itu kita harus pahami. Penderitaan tidak selamanya adalah sesuatu hal yang buruk. Tentu saja memang tidak berlaku untuk semua penderitaan. Karena ada penderitaan yang kita alami akibat daripada dosa kita. Tapi kita tidak membahas itu sekarang. Kita sedang membahas penderitaan sebagai karunia Tuhan. Kita kadang kala menderita adalah karena kebodohan, karena kesalahan kita menanggung akibat. Misalnya ada seorang yang melakukan mencuri misalnya, masuk penjara dia, itu adalah penderitaan akibat daripada perbuatan yang tidak benar. Dan memang itu harus ditanggung konsekuensi. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah kita sudah setia mengikut Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan, tapi kita mengalami penderitaan itu. Itu yang disebut di dalam teks ini bahwa itu adalah karunia Tuhan. Di dalam Alkitab kalau kita melihat, paling tidak ada disebutkan ada 3 sumber penderitaan itu. Yang pertama adalah karena itu berasal dari Tuhan. Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya manusia semakin mengerti apa itu kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Jadi kita diberikan penderitaan, kita diberikan pergumulan, masalah, supaya apa? Supaya kita semakin mengerti apa itu menjadi kehendak Tuhan. Karena kita tahu semua yang terjadi dari A sampai Z di dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja di situ. Tidak ada satu hal pun dalam hidup kita yang Allah lepas dari sana. Allah mengontrol seluruh kehidupan kita. Makanya
Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan di dalam hidup seseorang adalah supaya kita mengerti apa itu kehendak Tuhan. Di dalam kitab kitab Ayub kita bisa membaca pasal yang pertama itu sampai dengan pasal yang kedua, bagaimana cara Tuhan memberikan pergumulan penderitaan kepada Ayub supaya dia mengerti siapa itu Tuhan. Makanya nanti kalau kita baca kitab Ayub pasal yang terakhir itu, yaitu pasal 42 ayat yang kelima, dengan jelas Ayub berkata, dulu hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Jadi dari pergumulan itu dia kemudian akhirnya apa? Dia mengenal siapa itu Tuhan. Dia tahu apa kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Maka lewat penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan, kita semakin mengerti kehendak Allah. Penderitaan juga diberikan supaya kerajaan Allah dimasyurkan. Misalnya kalau kita baca di dalam kitab Injil, ada orang yang buta sejak dari lahirnya. Kemudian murid-murid bertanya, kenapa dia harus mengalami itu? Yesus berkata, supaya nama Tuhan atau supaya kerajaan Allah dimasyurkan lewat itu. Ada hal juga untuk apa? Di dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5, supaya kita mengalami pertumbuhan dalam iman. Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Supaya menjadi berkat bagi orang lain. Dan iman yang kita miliki itu harus bertumbuh, harus diuji, maka Tuhan mengizinkan penderitaan. Yang kedua, di dalam Alkitab sumber penderitaan itu adalah karena iblis. Iblis juga memberikan penderitaan, dan kita lihat itu sejak Kejadian pasal yang ketiga, bagaimana di dalam dunia ini iblis terus merusak hubungan antara Allah dengan manusia, dan iblis memberikan pergumulan-pergumulan itu terus di dalam kehidupan manusia. Iblis berusaha merusak iman orang percaya, dan iblis berusaha membutakan iman kita supaya kita tidak percaya. Dan yang ketiga, sumber daripada penderitaan itu adalah dari kita sendiri atau karena dosa yang kita lakukan. Jadi tiga hal itulah di dalam Alkitab yang menjadi sumber daripada penderitaan atau persoalan atau pergumulan di dalam hidup kita. Maka sesuai dengan topik kita hari ini, penderitaan adalah proses pemurnian dari Tuhan. Kenapa? Kalau kita lihat teks di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 29 itu. Pertama disebutkan di sana, kenapa penderitaan itu adalah proses pemurnian? Karena penderitaan adalah kasih karunia daripada Allah. Kalau kita membaca teks dari kitab Filipi pasal yang pertama ini, di ayat 29 itu dimulai dari kata sebab. Artinya dia ada hubungannya dengan ayat di atasnya. Ini mau menunjukkan ke sana sebenarnya Paulus di ayat 27 berbicara tentang kesatuan daripada orang jemaat di Filipi. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, apabila tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dan ayat yang ke-28 itu Paulus mengatakan tentang keberanian dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Maka Paulus mau menunjukkan kepada kita bahwa di ayat 28 dia menutup semua hal itu. Di ayat 28 bagian yang terakhir, dan itu datangnya dari Allah. Paulus mau mengatakan kebenaran penting untuk ditegaskan di tengah penganiayaan, penderitaan, ketika menghadapi kesulitan. Mengapa Allah berdiam diri? Mengapa dia membiarkan semua yang buruk terjadi? Dikatakan di sana bahwa semua itu berasal dari Allah. Ini harus kita mengerti dengan sungguh-sungguh. Ada banyak peristiwa di dalam kehidupan kita bahwa Allah tidak pasif di dalam kehidupan kita. Dia tidak diam. Dia ikut mengintervensi segala sesuatu. Dia tidak berpangku tangan. Dia tidak menonton kita. Tetapi dikatakan di sana bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Maka di ayat 29
merupakan penjelasan dari ayat 28 yang terakhir itu. Datangnya dari Allah, maka di ayat 29 Paulus mengatakan, karena hal itu, mengapa dikatakan datangnya dari Allah? Karena hal itu adalah pemberian Allah, karunia Allah. Karena itu datang dari Allah, maka itu adalah pemberian Allah. Maka kalau kita nyatakan ini secara hurufiah sebenarnya, karena kepada kalian dikaruniakan demi Kristus, bukan saja untuk percaya kepadanya, tetapi juga demi Dia untuk menderita. Jadi kita dikaruniakan dua hal itu menurut teks ini. Pertama, kita percaya kepada Kristus sebagai juru selamat kita. Tetapi di dalam kepercayaan kita itu juga bergantung kepada Dia. Dia juga mengaruniakan kepada kita karunia untuk menderita. Dan Yesus sudah katakan itu, barang siapa mengikut aku, dia harus sangkal diri dan memikul salibnya. Maka kalau ada orang mengkhotbahkan bahwa anak Tuhan tidak boleh menderita, tidak boleh sakit, semua kita adalah kepala bukan ekor, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Tuhan jelas mengatakan selama kita hidup pasti akan ada, paling tidak seperti itu tadi, kita pasti kena encok, kena rematik, itu penderitaan. Bagaimana mungkin kita akan sehat-sehat terus? Kalau sehat terus, kapan kita mati? Ya memang kita harus mati, karena kematian adalah anugerah Tuhan bagi kita supaya kita bisa bertemu dengan Dia. Coba kalau kita hidup terus, tetapi tubuh ini, kalau kita hidup terus tapi kita enggak tua, enggak apa-apalah, ya kan? Tetapi kalau kita hidup terus tapi menua, bayangkanlah. Hari Minggu kemarin saya ketemu dengan seorang bapak yang sudah berusia 72 tahun. Dia bilang, saya minta kepada Tuhan supaya saya mati saja. Kenapa? Sudah semua, nggak ada lagi gunanya saya hidup, sudah sakit penyakit semua. Dan biasanya memang begitu. Makanya saya kalau ada opung umur 90 tahun misalnya, masih anak-anaknya semua ketika ulang tahun panjang umurnya, padahal sudah di tempat tidur, ini anak-anak ini mikir nggak ya gitu. Iya kan? Misalnya lah dulu opung saya meninggal 92 tahun, sudah di tempat tidur selama 5 tahun. Kalau saya datang hanya sekali-sekali membersihkan ya nggak apa-apa. Kalau keluarga yang merawat itu setiap hari, apalagi makin tua kita kan makin jugul, makin cerewet ya kan. Biasanya kan begitu, kembali lagi seperti anak-anak dia. Karena apa? Karena dia membutuhkan perhatian. Dia mau anak-anaknya semua ada di sekelilingnya. Saya memahami kondisi itu. Tetapi kan tidak mungkin anak-anak punya kegiatan semua harus bekerja supaya bisa hidup. Makanya kalau datanglah dari perantauan datang, kemudian tepuk tangan, panjang umurnya. Bagaimana yang di situ? Padahal mereka sudah meminta, kalau Tuhan berkehendak, biarlah dipanggil oleh Tuhan. Karena memang kita harus mati, nggak bisa kita hidup terus. Akibat daripada dosa itu, tubuh kita ini akan terus mengalami penuaan. Dan kalau kita tidak mati, kita akan seperti bangkai tetapi hidup, ya kan, di tempat tidur semua tubuh kita ini melemah. Maka jangan terus minta umur kepada Tuhan, umur panjang terus menerus, ya kan. Cukuplah kalau sudah semuanya sudah yakin masuk surga, nggak ada lagi yang perlu tugas yang bisa kita kerjakan. Misalnya kan hidup kita ini kan untuk melayani Tuhan, nggak bisa lagi kita melayani, berdua pun sudah susah misalnya, apalagi, ya kan. Bohado. Nanti opung yang berumur 70 tahun marah kepada saya. Oke, baik. Jadi kebenaran yang dinyatakan kepada kita hari ini bahwa penderitaan itu adalah karunia Tuhan. Itu adalah karunia Tuhan yang diberikan Allah, bukan hanya persoalan keselamatan tetapi juga karunia untuk menderita. Tapi menderita itu bukan untuk kita. Bagi siapa? Penderitaan itu bagi Kristus. Kita menderita bukan supaya kita di dalam hidup kita ini dicaci orang, diejek orang, bukan untuk itu. Penderitaan itu adalah untuk Kristus. Kenapa untuk Kristus? Berarti karena kita setia melayani Tuhan, Tuhan memberikan itu kepada kita. Itu maksudnya. Jadi salah orang berkata kalau dia sudah ikut Tuhan maka akan jalan tol hidupnya. Itu salah. Justru Tuhan mengatakan penderitaan itu akan engkau alami di dalam hidupmu. Penderitaan itu adalah karunia. Kenapa engkau harus mengalami itu? Itu untuk aku, kata Kristus.
Untuk Tuhan penderitaan itu. Kenapa? Karena lewat penderitaan itu orang akan melihat siapa yang kita sembah. Apakah kita taat atau tidak kepada Tuhan. Ayub dia taat sehingga sampai hari ini menjadi kesaksian bagi kita. Di dalam semua penderitaan yang dialami Ayub kita melihat Tuhan bekerja. Dan Tuhan pulihkan seluruh kehidupannya. Ada orang yang Tuhan tidak pulihkan. Tetapi kita akan melihat orang yang tetap setia mengikut Tuhan. Mereka akan berkata, betul bahwa dia percaya kepada Kristus. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita karena lewat penderitaan kemudian Tuhan memberikan itu sebagai karunia bagi kita untuk kemudian menyatakan anugerah berkat Tuhan bagi banyak orang. Dan itu dikatakan adalah demi Kristus. Yang kedua dari teks itu dikatakan, kalau kita melihat di ayat 30 itu, di ayat 30 dikatakan, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Paulus sedang menyatakan adalah di dalam penderitaan yang sebagai karunia demi Kristus itu, engkau tidak sendirian. Tapi aku juga mengalami itu. Di dalam penderitaan kita tidak sendirian. Bukan hanya kita yang menderita, itu maksudnya. Semua orang yang mengikut Kristus, dia mengalami yang namanya penderitaan dan pergumulan di dalam hidupnya. Jadi ada banyak yang dialami oleh orang-orang penderitaan pada waktu itu ketika mereka berada di Filipi itu. Mereka mengalami aniaya, mereka mengalami persoalan karena percaya kepada Kristus. Dan Paulus ketika menuliskan surat kepada Filipi ini, dia sedang di mana? Dia sedang di penjara di Roma, menderita karena Kristus. Makanya dia mengatakan, ketika engkau mengalami penderitaan itu sebagai karunia Tuhan, engkau tidak sendirian mengalami itu, tetapi aku juga mengalami itu. Jadi di dalam penderitaan yang kita alami, di sepanjang zaman kita melihat memang orang-orang percaya yang mengikut Tuhan, mereka mengalami penderitaan. Jadi bukan hanya kita. Makanya ketika mengalami penderitaan itu, pertanyaan kenapa harus aku Tuhan, itu bukan pertanyaan yang tepat. Karena bukan hanya kita yang mengalami itu. Memang peristiwanya yang kita alami itu berbeda-beda. Ada yang memang menganggap ada yang mengalami peristiwa yang begitu besar. Suatu ketika saya mengalami satu pergumulan. Dulu sebelum ketika saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, saya dulu seorang pekerja, cukup lama bekerja. Ketika saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, justru bukan jalan tol yang saya hadapi. Rekening saya yang saya kumpulin dulu ketika saya bekerja sebagai seorang konsultan teknik dibobol maling. Semuanya habis, tinggal 100.000 di dalam. Habis semua. Maka waktu itu saya cerita dengan seorang ibu, karena bagi saya itu berat itu. Saya cerita kepada seorang ibu. Saya cerita kepada dia, dia mendengarkan saya dengan baik. Kemudian tahu apa jawaban dia? Kita sama, Dek. Saya baru ditipu orang dan usaha saya hancur semua, katanya. Dan dia, padahal kalau tabungan saya itu masih sedikitnya itu. Hanya gak sampai 50 jutaan lah, gak nyampe lah, jauh lah dari bawahnya. Dia ratusan juta habis. Baru di dalam peristiwa itu, sebenarnya dia tidak memberikan solusi apa-apa kepada saya. Tapi ketika dia menceritakan itu, saya berpikir, ternyata bukan hanya saya yang mengalami begitu. Dia juga mengalami. Dan itu penghiburan bagi saya pada waktu itu. Artinya, di dalam semua penderitaan yang kita alami, kita tidak sendirian. Ada banyak orang yang mengalami penderitaan-penderitaan. Dan memang ketika kita mengikut Kristus, kita akan mengalami persoalan-persoalan yang semua orang percaya juga mengalami itu. Semua kita mengalami itu. Karena itu, memang setiap orang yang mengikut Kristus, firman Tuhan mengatakan akan mengalami aniaya. Dan itu memang kadangkala secara manusia, kenapa harus begitu? Apa rupanya di balik penderitaan ini? Kenapa kita orang percaya harus mengalami penderitaan? Karena penderitaan itu kan mengakibatkan kesakitan, mengakibatkan kesedihan, mengakibatkan duka cita itu di dalam hidup kita. Kenapa kita harus mengalami itu? Dan kadangkala membingungkan, karena tidak bisa kita prediksi kapan datangnya itu.
Kita pikir tidak akan ada masalah ke depan, semua lempang. Tapi ternyata tiba-tiba datang persoalan. Ada orang yang seperti saya yang alami itu, dibobol maling semua, usahanya habis dicuri. Atau ditipu orang atau apa, dan itu tidak bisa diprediksi itu. Kedatangannya kita tidak tahu seperti apa. Dan penderitaan itu bagaikan misteri karena tidak dapat disangka, diduga, tiba-tiba terjadi. Ada orang yang mengalami kecelakaan, ada orang yang sekian lama misalnya tiba-tiba dia sakit kanker, dia tidak tahu sebelumnya, tidak persiapan untuk itu. Dan banyak orang mengalami hal itu. Alkitab menegaskan bahwa ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak pernah mungkin dipahami oleh logika manusia. Sering sekali peristiwa penderitaan yang kita alami itu, kita tidak tahu sebenarnya apa maksud Tuhan ketika itu terjadi. Baru kemudian di akhir kita melihat, oh ini maksudnya Tuhan. Maka waktu itu terjadi, kita harus melihat sebenarnya, duduk di hadapan Tuhan, berdoa, Tuhan maksudmu apa? Jadi tidak emosi, tidak mencak-mencak, akhirnya tidak datang lagi persekutuan. Justru ketika hal itu kita lakukan, penderitaannya makin besar. Harusnya kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa aku mengalami ini? Bukan bertanya kenapa mengalami itu artinya mau marah kepada Tuhan, bukan. Tetapi mau bertanya, Tuhan, supaya kita melihat jawabannya apa. Apa yang mau Tuhan nyatakan bagiku. Apa yang rindu Tuhan harus kuperbaharui dalam hidupku. Apa yang mau kukerjakan dalam hidupku ini. Saya waktu mengalami penderitaan itu dulu, supaya lebih fokus, saya belajar di situ. Tuhan mau mengatakan apa? Jangan bergantung kepada apapun dalam dunia ini. Bergantung penuh kepada aku. Itu yang mau Tuhan nyatakan ketika saya kehilangan semua uang saya dulu. Tuhan mau menyatakan itu. Akhirnya saya mengerti maksud Tuhan. Jangan bergantung kepada uangmu itu. Padahal pada waktu itu saya sedang kuliah ambil S2 teologi dan gak punya uang sama sekali. Bagaimana saya mau membayar uang kuliah? Saya ingat persis itu. Utang saya pada waktu itu 8 juta rupiah. Gak bisa saya bayar untuk bayar uang kuliah saya. Akhirnya supaya apa? Karena saya sudah memikirkan yang lain. Nanti setelah tamat saya akan begini, saya akan begini. Rupanya maksud Tuhan lain. Dia mau berkata begini. Saya jumpai rektor pada waktu itu. Saya nggak bisa beruang kuliah. Saya sudah selesai. Bagaimana ini? Tinggal bilang aja, ya sudah kau ngajar untuk bayar hutangmu. Dari situlah akhirnya saya sampai hari ini menjadi dosen. Karena memang maksud Tuhan begitu. Coba kalau saya mengandalkan uang saya itu dulu, mungkin saya masih memikirkan yang lain-lain. Tapi Tuhan sedang merencanakan itu. Baru kemudian saya mengerti itu. Oh maksudnya Tuhan ini. Itu dia. Jadi harus kita belajar proses pemurnian itu tidak menyenangkan. Justru sering sekali itu menyakitkan. Ketika kita dimurnikan, itu benar-benar kita akan teriak, Tuhan, kenapa harus begini? Kita akan teriak kepada Tuhan. Tapi justru sebenarnya Tuhan sedang mau menyatakan sesuatu kepada kita. Kalau kita melenceng ke kiri dan ke kanan, Tuhan akan memurnikan kita. Tuhan kadang-kala akan memukul kita supaya kita semakin melihat maksudnya Tuhan apa, kehendak Tuhan apa dalam hidup kita. Karena memang ketika Tuhan mengizinkan, tadi saya sudah katakan, peristiwa-peristiwa itu maksudnya adalah supaya kita mengerti, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena penderitaan itu tujuannya adalah pertama, membuktikan, menguji siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Karena lewat penderitaanlah kita diuji, apakah kita memang sungguh-sungguh adalah orang yang benar-benar percaya kepada Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus, semua aman-aman saja, kita enggak teruji. Tapi justru di dalam penderitaan itu, Yakobus 1 ayat 2 mengatakan itu kepada kita. Penderitaan yang dialami seseorang dapat memurnikan iman dan menguji integritas seseorang. Sama seperti emas dapat diuji kemurniannya. Emas memang harus diuji dia. Harus dibakar sampai sekian derajat baru dapat yang murni. Hidup kita juga seperti itu. Kita harus diuji baru dapat yang murni. Dan penderitaan itu adalah proses. Proses itu memerlukan waktu, tidak bisa instan. Maka jangan berpikir ketika kita mengalami satu peristiwa penderitaan, selesai itu berhenti. Enggak, itu akan terus terjadi.
Saya sudah berpikir dulu, sudah selesailah itu dulu yang kejadian itu kan. Saya menganggap itu padang gurun. Dan itu selesai. Orang Israel kan hanya sekali saja di padang gurun kan, nggak terus-terusan. Rupanya ada padang gurun kedua. Ada padang gurun ketiga. Dan itu terus terjadi di dalam hidup. Kenapa harus begitu? Supaya kita semakin dimurnikan. Tujuannya itu. Ada memang hanya sekali orang mengalami padang gurun. Lolos dia di situ terus, dia sampai ke tanah Kanaan itu. Ada orang yang harus berkali-kali mengalami pemurnian di dalam hidupnya. Apalagi kalau jatuh bangun di dalam dosa, ya kan? Akan terus itu terjadi di dalam. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Dia memberikan itu. Kalau kita berpikir Tuhan mengasihi kita, maka kita diberkatilah dengan berkat melimpah-limpah. Tapi cara Tuhan berbeda. Kadang-kala kita memang diberikan berkat melimpah, kekayaan dan segala macam. Tapi kadang-kala diuji dengan banyak hal, sakit penyakit diberikan bagi kita. Itu ujian diberikan Tuhan. Sembuh dari situ, mengulah lagi kita, ya diberikan lagi hal yang seperti itu. Supaya apa? Supaya kita, tujuannya adalah supaya kita taat. Karena memang penderitaan adalah proses dan itu memerlukan waktu, dan yang Allah harapkan lewat pencobaan hidup itu memerlukan waktu dan juga kesabaran kita. Maka ketika kita sabar mengikuti alurnya Tuhan, kita akan melihat, oh ini maksudnya Tuhan. Penderitaan itu tadi saya sudah katakan dapat memurnikan kita, dan penderitaan itu tadi disebutkan di dalam Filipi itu adalah untuk Kristus. Maka penderitaan adalah untuk kemuliaan Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan, dan penderitaan adalah sesuatu yang telah Tuhan atur, Tuhan rancangkan di dalam hidup kita. Jadi penderitaan itu bukan sesuatu hal yang sebenarnya bagi kita itu tiba-tiba. Tapi bagi Tuhan sebenarnya sudah dirancangkan. Karena kalau kita membaca nanti di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Artinya Tuhan sudah merancangkan itu bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kita akan mengalami siksaan api ujian itu. Dan hal terakhir yang harus kita pahami, penderitaan itu tidak bisa dihindari. Gak bisa kita hindari itu. Memang kita harus mengalami itu. Dan kita lihat Yesus adalah contoh bagi kita. Dia tidak menghindar dari penderitaan itu. Dia menerima itu, walaupun kita tahu Yesus benar-benar bergumul. Ketika Yesus di Getsemani, saya sering merenungkan itu ketika Paskah. Saya walaupun merenungkan Yesus di kayu salib, tetapi perenungan saya itu selalu berpusat kepada apa? Kepada taman Getsemani. Karena di taman Getsemani itulah Yesus sesungguhnya menyelesaikan seluruh tugasnya. Karena di sanalah dia bergumul dengan sangat berat. Ketika dia selesai dari Getsemani, dia berjalan ke salib itu dengan sukacita. Pergumulan-pergumulan itu kita lihat. Dan Yesus itu menjadi contoh. Yesus berkata, itu tadi saya sudah sebutkan, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salib. Ini menunjukkan bahwa penderitaan tidak dapat dihindari orang yang percaya kepada Kristus. Kalau kita berkata kita mengikut Kristus, maka kita harus meyakini atau menerima bahwa penderitaan itu harus kita alami memang. Dan bagaimana kita ketika menghadapi penderitaan itu? Yang pertama adalah andalkanlah Tuhan. Jadi waktu kita mengalami penderitaan itu, sikap kita adalah menaruh kepercayaan penuh kepada kedaulatan Allah. Karena semua tadi sudah dikatakan, penderitaan itu adalah karunia Allah. Oleh karena itu marilah kita menghadapinya itu dengan mengandalkan Tuhan. Dan ini memang membutuhkan sikap perendahan diri dan meyakini bahwa kehidupan kita ini memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita di dalam hal ini. Dan yang kedua, sikap kita ketika menghadapi penderitaan, sadarilah tadi di ayat 29 itu, bahwa penderitaan itu adalah kasih karunia Tuhan. Kalau itu kasih karunia Tuhan, berarti kita harus bersyukur ketika kita mengalami peristiwa itu. Dan waktu mengalami penderitaan itu, ini yang paling sulit. Bersyukur dan bersukacitalah.
Apakah itu mudah? Tidak. Bagaimana mungkin kita bersuka cita ketika orang yang kita kasihi meninggal dunia? Tuhan, terima kasih Engkau sudah memanggil dia. Jarang orang berkata seperti itu. Tetapi kita harus mampu, walaupun mungkin tidak dinyatakan seperti itu di depan umum, tapi dari hati kita yang paling dalam waktu mengalami peristiwa itu, kita harus berani berkata, kalau itu karena kesetiaan kita kepada Tuhan, kita harus berkata, Tuhan, aku bersyukur atas peristiwa ini. Kita harus berani mengatakan itu di hadapan Tuhan, tidak usah di hadapan orang. Karena kalau di hadapan orang kita bilang seperti itu, pasti diejek kita. Betul do naung asing aliran nyon, pasti akan begitu nanti. Ya kan, ketika orang kita kasihi misalnya meninggal dunia, kita tepuk tangan di situ, puji Tuhan, haleluya, pasti diejek orang kita. Tapi ketika kita nyatakan itu kepada Tuhan, kita mampu, Tuhan, aku bersyukur atas peristiwa ini. Sekalipun ini menyakitkan bagiku, tapi aku tetap bersyukur. Maka kita akan mengalami kelegaan di situ. Sering sekali orang makin berat persoalannya adalah ketika dia tidak mampu menerima peristiwa yang sedang dialaminya itu. Dia menyalahkan semuanya. Dia tidak terima akan hal itu. Jadi waktu kita mengalami peristiwa itu dan kita bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan, sadar bahwa apa yang kita alami adalah Tuhan izinkan, dan kita harus tahu bahwa peristiwa yang kita alami itu tidak mungkin akan melebihi kekuatan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ya, pasal 10 ayat 13. Dengan jelas itu dikatakan bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu itu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Ketika engkau dicobai, apa dikatakan? Allah akan memberi, Dia setia dan akan memberikan jalan keluar. Amin. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Hanya kadangkala kita tidak sabar ketika mengalami itu. Dan ada banyak orang yang salah ketika menghadapi pergumulan. Pertama, disalahkannya Tuhan, disalahkannya manusia. Ada yang meminta pertolongan kepada dukun. Ketika sakit penyakit itu terus dialami gak sembuh-sembuh, dia pergi ke paranormal, dia pergi ke dukun. Ada orang yang seperti itu di dalam hidupnya. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan manusia. Tidak usah pergi ke lain-lain, tapi datanglah kepada Tuhan. Dan janji Tuhan bagi kita yang sedang menderita adalah bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Dia tempat pengungsian bagi kita. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita di dalam kesesakan. Karena Allah tahu jalan hidup, maka jika Allah menguji, maka kita akan timbul seperti emas. Dan karena Yesus sendiri telah menderita, karena dicobai, maka Ia akan menolong mereka yang dicobai. Dalam Ibrani pasal yang kedua itu, Dia bukan hanya Allah yang hanya melihat kita, tapi Dia turut merasakan penderitaan-penderitaan kita. Dia sudah dicobai, maka dari itu Dia pasti akan tahu apa yang kita derita, dan Dia akan menolong kita. Dan Yesus akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita ketika mengalami itu. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup, pertanyaan saya adalah, apakah saat ini ada di antara kita yang sedang berada dalam penderitaan sebagai karunia karena iman kita, karena kebenaran yang kita lakukan? Apakah kita sekarang sedang meragukan campur tangan Tuhan ketika kita mengalami peristiwa itu? Maka ingatlah bahwa semua itu bukan hanya diizinkan oleh Tuhan, tetapi diberikan oleh Allah, bukan kebetulan, tetapi itu adalah karunia. Mari kita menyadari itu, dan mari kita menerima itu. Ingatlah juga bahwa tokoh-tokoh di dalam Alkitab juga mengalami peristiwa-peristiwa itu. Bahkan Yesus sendiri pun mengalami itu. Sadarlah bahwa penderitaan yang dialami manusia, setiap penderitaan yang kita alami, Tuhan memiliki maksud untuk sesuatu yang baik. Apakah supaya kita bertobat? Apakah supaya iman kita bertumbuh? Apakah supaya kita semakin mengerti kehendak Allah? Apakah Tuhan sedang mempersiapkan kita
untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ada hal yang Tuhan persiapkan, artinya tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa maksud. Pasti ada tujuan Tuhan memberikan itu bagi kita. Dan jika Tuhan mengizinkan penderitaan, maka yakinlah Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Dia tidak akan mungkin membiarkan kita. Ketika Allah mengizinkan penderitaan, maka cara yang benar adalah hidup tetap memuliakan Tuhan. Jangan akhirnya meninggalkan Tuhan, tidak datang persekutuan. Di SMS pun, di WA, di telepon, tidak lagi mau mengangkat. Kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada teman-teman persekutuan. Ingatlah bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Biarlah kita dimampukan melihat penderitaan di dalam hidup kita saat ini dengan kacamata iman sebagai bagian yang harus kita pikul. Bersamaan dengan itu, kita mampu melihat di dalam apa yang kita alami ada kesempatan bagi kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena lewat peristiwa itu kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika ada di depan ini, biasanya kalau ibadah kan kadang-kala diminta, saksikanlah apa yang Tuhan perbuat di dalam hidupmu. Itu akan menjadi kesaksian bagi kita di dalam penderitaan itu. Jangan hanya menyaksikan berkat yang melimpah itu, tetapi saksikanlah. Walaupun mungkin belum ada jalan keluar, tapi saksikanlah itu. Karena lewat itulah orang akan diberkati. Tidak usah saksikan Tuhan memberkati engkau dapat mobil baru, dapat rumah baru. Itu tidak akan banyak menolong orang. Walaupun bolehlah kadang-kadang, tapi berkat yang paling penting supaya meneguhkan orang ketika kita sedang mengalami penderitaan dan kita tahu bahwa Tuhan sedang menyatakan maksudnya bagi kita. Lewat itu Tuhan akan dimuliakan dan peristiwa itu akan meneguhkan banyak orang yang mungkin pada saat itu sedang mengalami penderitaan. Mari kita menatap kepada sumber kekuatan, yaitu Yesus Kristus, dan telah menopang Paulus dan jemaat di Filipi. Bapa kita di sorga seperti Paulus dan jemaat Filipi. Marilah kita berjuang bersama-sama untuk iman dan untuk banyak orang diberkati. Berita Injil bisa kita sampaikan kepada orang lain. Orang akan melihat ketika kita kuat di dalam menghadapi itu. Mereka akan tahu betul bahwa dia ini pengikut Kristus. Bahwa di dalam peristiwa yang dialaminya dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak kecewa kepada Tuhan. Justru imannya semakin teguh. Justru lewat itulah kemudian orang akan melihat bahwa ternyata mengikut Yesus itu Tuhan tolong, dan kita terus akan berlari terus mengikut dia di dalam kehidupan kita. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Saya tidak tahu apakah saat ini kita sedang bergumul. Saya tidak tahu penderitaan apa yang sedang kita alami saat ini. Tetapi ingatlah, Tuhan akan menolong kita di dalam menghadapi itu. Kiranya berkat Tuhan terus dinyatakan bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.